Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, peserta BIMTEK, Layanan Pendidikan Inklusif bagi Satuan Pendidikan PAUD Yayasan Arga Diyareni tahun 2024 yang saya banggakan. Kita ketemu lagi untuk bagaimana Bapak Ibu menyelesaikan untuk lembar kerja yang berikutnya, gitu ya, lembar kerja yang ini berkait dengan penyelesaian Bapak Ibu semuanya, yaitu lembar kerja yang keempat. Jadi sudah lembar kerja yang pertama, kedua, ketiga, mudah-mudahan sudah selesai, dan kita akan melanjutkan dengan lembar kerja yang keempat, di mana Bapak Ibu setelah melakukan proses identifikasi, kemudian dilanjutkan dengan adanya asesmen, Bapak Ibu selanjutnya adalah menyusun profil belajar siswa eh, atau anak usia dini. Hmm. Silakan Ibu dan Bapak nanti tim penyusun siapa saja sesuai dengan kelompok Bapak masing-masing sekolah, kemudian di cover ini sekolah dari mana, kemudian tahun tahun tentu 2024. Nah, apa saja substansi yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu? Dalam profil belajar siswa, tentu yang perlu diperhatikan adalah informasi dasar. Informasi dasar ini isinya adalah nama lengkap, tentu berkait dengan nama siswa. Kemudian usia berapa, jenis kelamin, tanggal lahir, juga perlu dituliskan nama orang tua karena ini memang tugas datanya silahkan Bapak Ibu mohon diinisial saja. Mungkin disingkat gitu ya. Nama anak juga monggo monggo nanti bisa disingkat. Kita berharap nama ini bisa dikip ya, Bapak Ibu tidak perlu dituliskan secara jujur, tapi untuk usia dan jenis kelamin tentu tanggal lahir ini harus disesuaikan agar kita tahu posisi atau profil belajar anak ini sudah sesuai tahap perkembangan atau memang perlu menjadi perhatian. Kemudian sekolah, kontak orang tua, dan juga kaitannya dengan kelas. Untuk kontak orang tua, saya kira tidak diperlukan, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan latar belakang keluarga. Bagaimana bahasa yang digunakan sehari-hari di rumah, jumlah saudara, kemudian pekerjaan orang tua. Kenapa pekerjaan orang tua ini perlu dituliskan atau disampaikan? Karena kita akan mengetahui juga bagaimana kesibukan di lingkungan keluarga ketika eh, orang tua, bapak atau ibu ini sebagai pekerja dan selama ini didampingi oleh siapa. Kemudian kondisi sosial ekonomi monggo silahkan dideskripsikan saja, tidak perlu kita mengatakan apa level, tetapi berikan deskripsi bahwa selama ini seperti apa menurut Bapak Ibu. Kemudian data fisik kesehatan umum ya, bagaimana selama ini kondisi fisik ya, tinggi berat, berat perkiraan berapa, keterampilan motorik kasar, bagaimana selama ini, apakah sudah sesuai dengan tahap perkembangan, tugas perkembangan atau memang ada masalah. Tentu ini didasari pada saat Bapak Ibu melakukan identifikasi dan tadi pada proses asesmen yaitu di LK 1, 2, dan 3. Di motorik kasar, silakan Ibu Bapak deskripsikan, kemudian dilanjut dengan keterampilan motorik halus, kemudian Bapak Ibu mohon dideskripsikan berkait dengan masalah kesehatan yang perlu diperhatikan. Untuk aspek yang keempat adalah terkait dengan data perkembangan kognitif. Bagaimana minat belajar anak, ya, kemudian kekuatan kognitif anak, pemahaman bahasa, logika, mungkin pemecahan masalah ya terkait dengan anak-anak usia dini karena tentu pemecahan masalah anak usia dini dengan jenjang level berikut lebih tinggi itu akan berbeda. Bagaimana kemampuan mengenal bentuk, warna, bagaimana kemampuan berhitung ya atau berhitung, kemudian kemampuan berbahasa baik itu reseptif maupun ekspresif. Bagaimana juga kayaknya dengan perkembangan sosial emosional Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu melakukan pengamatan bagaimana interaksi dengan teman sebaya, apakah selama ini dia sudah TikTok main atau bersama teman-temannya seusianya, kemudian juga
ketika dia mendapatkan sesuatu yang respon dari teman lain, dia memiliki stimulasi seperti apa, mendapat stimulasi, lalu responnya si anak seperti apa. Kemudian kemampuan dalam berbagi, bagaimana selama ini anak tersebut apakah sudah mampu berbagi dengannya. Kemudian tingkat kemandiriannya, bagaimana activity daily living-nya ketika dia harus ke toilet, ya, misalnya dia ingin makan, minum seperti apa, kemudian ketika harus ganti pakaian dia seperti apa. Jadi jelaskan respon terhadap aturan bagaimana ketika di sekolah di PAUD Bapak Ibu itu sudah ada aturan, apakah anak sudah merespon dengan positif atau sebaliknya. Kemudian juga cara mengungkapkan emosi ketika ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan harapan, bagaimana anak ini cara mengungkapkan emosinya, misalnya apakah dengan menunjukkan perilaku tantrumnya, ataukah agresif, atau memang datar-datar saja gitu ya. Ini Bapak Ibu nanti silahkan berikan deskripsi di aspek yang kelima. Kemudian aspek yang keenam adalah gaya belajar. Apakah siswa lebih cenderung visual, auditorik, kinestetik atau kinestetik? Silakan. Anak lebih mudah belajarnya itu selama ini menurut Bapak itu seperti apa? Jika dia lebih mudah walaupun dia tidak melihat gurunya, tetapi ternyata dia dengan jalan-jalan itu bisa memahami materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu ya. Kemudian cara terbaik untuk memotivasi anak itu seperti apa yang Bapak Ibu lakukan? Aktivitas yang paling disukai setiap hari apa? Nah, juga termasuk apa yang paling tidak disukai oleh siswa ketika kaitannya dengan belajar anak ya, kayak belajar anak. Kemudian aspek yang ketujuh adalah kebutuhan khusus ya, bagaimana kaitannya dengan gangguan belajarnya atau permasalahan belajarnya. Kemudian ibu dan bapak boleh menentukan ya dukungan yang dibutuhkan anak selama ini seperti apa. Misalnya anak berkait dengan kematangan motoriknya atau kesiapan berbahasanya belum, maka apa yang kemudian dilakukan oleh bapak ibu untuk memberikan gambaran kaitannya dengan kebutuhan atau dukungan. Misalnya, anak mengalami keterlambatan bicara, maka membutuhkan yang namanya terapi bicara. Anak mengalami permasalahan motorik kasar, motorik halusnya, maka membutuhkan layanan terkait dengan occupational therapy. Seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian observasi tambahan, misalnya, Bapak kebiasaan dalam kegiatan belajar seperti apa, kelebihan kekurangannya seperti apa, deskripsikan secara detail di sini. Rekomendasi untuk guru yang pertama strategi pembelajaran yang dianjurkan menurut Bapak Ibu seperti apa. Kemudian aktivitas yang dapat digunakan atau untuk meningkatkan potensi siswa seperti apa dan langkah-langkah untuk mengatasi tantangan itu seperti apa. Saya kira ini Bapak Ibu untuk LK yang keempat, melanjutkan dari LK 1 dan 3 serta 4. Demikian Bapak Ibu selamat melanjutkan, mudah-mudahan tidak bosan, tetapi ini merupakan proses untuk Bapak belajar, tetap semangat Bapak Ibu semuanya demi optimalisasi dan memberikan layanan yang terbaik buat anak-anak. Salam saya terhadap keluarga, Bapak Ibu, dan juga tentunya anak-anak yang memiliki potensi luar biasa. Sekian, terima kasih. Selamat lanjutkan aktivitas untuk menyelesaikan lembar kerja yang keempat. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.